Baik, perkenalkan nama lengkap saya Apolinario Sabur dengan NIM 2108-3204 dari kelas 2A. Di video ini saya akan mempraktikkan cara melakukan konfigurasi remote desktop pada Windows. Oke, sebelum saya mempraktikkannya, saya harus mengimpor Windows 7-nya ke dalam aplikasi VirtualBox. Langsung saja saya mengimpor Windows 7-nya. Saya pilih Windows 7. Langsung saja saya klik next. Ini adalah spesifikasi dari Windows 7-nya. Saya klik import. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses importnya sudah selesai. Saya akan menyeting pada sistem untuk mengatur base memory yang akan saya gunakan. Oke, di sini saya menggunakan base memory dengan memori 1024 MB. Lalu saya klik OK. Kemudian langsung saja saya membuka Windows 7-nya dengan klik Start. Baik, inilah ini saya akan menyeting. Yang pertama saya akan menyeting pada Windows Firewall. Saya masuk pada Start. Saya masuk pada sistem security. Lalu saya masuk pada Windows Firewall. Saya matikan Windows Firewall-nya. Lalu saya tutup semua. Saya klik OK. Baik, di sini Windows Firewall-nya sudah saya matikan. Saya close saja. Baik, selanjutnya saya akan menyeting IP address-nya dengan cara klik kanan pada ikon jaringan, pilih Open Network and Sharing Server. Kemudian masuk pada Local Area Connection. Kemudian pilih Properties. Kemudian pilih Internet Protocol versi 4 karena kita akan menyeting IP versi 4. Lalu Properties. Kemudian di sini saya akan memilih option as the following IP address agar saya bisa memasukkan IP address-nya secara manual. Kemudian saya masuk IP address-nya 128.12.1. Kemudian untuk subnet mask-nya otomatis, klik saja pada kolom OK. Lalu saya klik OK. Saya close. Kemudian saya masuk pada Advanced Sharing Settings untuk menghidupkan passwordnya. Oke, di sini ternyata passwordnya sudah saya hidupkan. Saya cancel saja. Oke. Sekarang saya sudah menyeting address-nya. Lalu saya beralih ke komputer yang kedua, yaitu laptop saya. Di sini saya masuk pada Start. Lalu saya masuk pada Control Panel.
Yang pertama saya akan mematikan Windows Firewall. Saya masuk pada System and Security. Saya pilih Windows Defender Firewall. Saya matikan Windows Firewall-nya. Pilih option Turn off Windows Defender Firewall. Semua. Ya sudah, klik OK. Selanjutnya setting IP address. Pilih Network and Selection. Kemudian pilih Change Adapter Settings untuk mengatur IP address. Ini terdapat 3 pilihan, yaitu Internet VirtualBox Host Only dengan Wi-Fi. Dan di sini kita harus memilih VirtualBox Host Only. Klik kanan pada VirtualBox Host Only, lalu pilih Properties. Lalu di sini pada Internet Protocol versi 4 kita setting. Lalu Properties. Lalu beri option pada Ask the following IP address agar kita bisa memasukkan IP address secara manual. Saya masukkan IP-nya 168. Oke. Untuk submit masknya otomatis, klik saja. Oke, dengan sendirinya dia muncul. Jika sudah, klik OK. Terus kemudian yang berikut kita masuk pada Change Advanced Sharing Settings untuk menghidupkan passwordnya. Oke, di sini kita turn on password protect sharing. Lalu save change. Kemudian kita close dan lakukan checking apakah kedua komputer ini sudah saling terhubung atau belum. Kita masuk pada CMD dengan cara klik Windows R, lalu ketik CMD. Masukkan perintah PIN sama IP address dari komputer 1. Enter. Baik, di sini kedua komputernya sudah saling terhubung dan bisa melakukan remote desktop. Saya close. Kemudian saya beralih lagi pada komputer yang pertama, yaitu pada VirtualBox. Kemudian saya masuk pada Start untuk menyetting remote desktopnya. Di sini saya pilih komputer, klik kanan pada komputer, lalu pilih Properties, lalu pilih Remote Settings. Pastikan pada Allow Remote Assistant Connection to this computer sudah tercentang. Kemudian untuk remote desktopnya kita harus memilih Allow Connection from Computers Running any version of remote desktop, sehingga ini nanti bisa di-remote oleh semua versi Windows. Jika kita memilih yang ketiga ini, yaitu Allow Connection only from computers running remote desktop with network level, maka nanti ini hanya di remote oleh komputer yang tertentu saja. Di sini saya pilih
option yang kedua, kemudian saya klik apply. Oke, lalu saya akan masuk pada select user untuk menyeting dan masuk pada user akun. Pastikan user akunnya sudah diberi password, atau bisa kita buat password baru. Saya klik user akun, kemudian di sini saya akan membuat password untuk user adminnya. Saya pilih create a password for you account, kemudian di sini saya masukkan passwordnya, yaitu Linarius. Lalu konfirmasi password. Oke, di sini untuk tipe passwordnya samakan saja. Baik, lalu kita klik create password. Baik, untuk adminnya sudah saya berikan password. Saya keluar. Kemudian ini saya cancel semuanya. Saya klik OK. Baik, selanjutnya saya akan meremote komputer satu ini dari komputer yang kedua tadi. Saya beralih pada komputer yang kedua. Baik, pada komputer 2 ini saya akan meremote. Saya masuk pada run dengan cara tekan tombol Windows R, lalu ketik mstsc, lalu saya klik enter, dan inilah tampilan dari remote desktop connection. Baik, di sini saya akan masukkan IP address dari komputer 1, yaitu IP address 12.1. Saya masuk 192.168.12.1. Baik, di sini saya sudah masukkan IP address-nya, lalu saya klik connect. Untuk password adminnya tadi, yaitu yang saya buat pada komputer 1, Apolinarius. Baik, lalu saya klik OK. Di sini kita beri centang pada don't ask me again for connection to this computer. Lalu klik yes. Oke, ternyata komputer 1 bisa diremote oleh komputer 2. Dan sekarang saya akan membuat folder ini dengan nama folder, nama saya. Kemudian pada file explorer-nya juga saya buat folder. Pada local XD saya buat folder. Oke, baik. Lalu saya akan melihat pada komputer 1 apakah sudah berhasil di remote. Lalu saya beralih, saya minimize. Oke, di sini karena tadi sudah di remote oleh komputer lain, maka di sini sudah muncul yaitu user admin.
dan kita harus masukkan passwordnya tadi, yaitu Apolinarius. Oke, lalu klik panah kanan. Oke, ternyata di sini folder yang saya buat pada komputer 2 tadi sudah muncul ini dan berhasil di remote. Kemudian saya cek pada file Explorer, pada file D tadi. Oke, di sini juga muncul folder yang saya buat pada komputer 2. Baik, itu saja video praktek cara melakukan konfigurasi remote desktop Windows. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.